Nah, COVID kemarin kemana, Oma? Ya memang semua ya pasti saya ikut merasakan, dan bahkan kadang saya merasa bersalah juga kalau produk saya justru dibeli. Merasa bersalah dalam artian begini, pandemi ini kan orang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Saya merasa terganggu ketika produk saya dibeli karena produk saya hanya untuk produk produk sampingan untuk sekedar tampilan gitu, jadi tidak terlalu menjadi bahan pokok sebenarnya. Jadi ada rasa bersalah ketika saya menjual juga produk saya dan orang beli, seharusnya itu uang dipakai untuk beli kebutuhan pokok. Tapi ya puji Tuhan mulai new normal, sedikit demi sedikit keadaan mulai mulai membaik, dan penjualan walaupun tidak seramai sebelum pandemi, tapi sudah ada peningkatan lah gitu. Dan efek baiknya dari pandemi adalah kita semakin dengan internet yang dulu orang tidak terlalu bisa untuk menggunakan internet, sekarang dipaksa untuk harus bisa internet. Lu harus kreatif, harus mau, dan itu kita terbantu. Jadi produk-produk tidak harus kita jualan secara fisik, tidak harus di toko, tidak harus bawa ke tempat-tempat penjualan yang secara fisik. Kita bisa dengan penjualan lewat HP, lewat internet, dan uang masuk lewat rekening di rumah saja. Modal pegang handphone, transaksi tetap bisa jalan. Jadi ada efek baiknya juga dengan pandemi ini. Ini juga bisa orang pesan gitu kayak, mau yang kayak seperti ini dibuat. Justru produk saya spesifikasinya pre-order gitu, by request. Jadi ibu saya pengen desain tas seperti ini, jadi kita komunikasi dulu. Saya pahami karakternya, suka warna seperti apa, desain seperti apa, kita komunikasi, deal baru saya buatkan. Rata-rata seperti itu. Tapi ada juga desain-desain yang sudah pakem, yang sudah seperti yang saya pakai ini, itu sudah saya stok untuk penjualan rutin setiap hari. Tapi lebih banyak pre-order, by request. Iya, pasti orang berpikir space karena limited. Nah itu. Apa yang paling gampang dibuat dan yang paling susah? Paling susah pasti baju pengantin. Yang paling gampang dibuat souvenir pastinya. Gelang, bros, karet rambut, anting, justru anting paling mudah dibuat. Tapi memang mudah dibuat bukan berarti murah dijual gitu, karena ada padu padan warna di situ, kemudian kombinasi pernak-pernik dan desainnya, semua harus bersatu jadi satu produk yang indah dilihat gitu. Satu buah produk tuh bisa buat berapa lama, Mama? Yang menghabiskan berapa jam? Kalau bros sendiri saya coba satu bros itu 10 menit. Sekarang ya, kalau dulu ya durasinya lebih panjang, tapi karena sudah setiap hari tangan mulai lancar, jadi dia lebih cepat durasinya. Ada berapa banyak pola? Banyak pasti. Oh banyak, kalau saya tidak hitung. Polanya banyak. Saya termasuk salah satu orang yang kalau bilang merajut, dulu kan ada mata pelajaran merajut, aduh Tuhan, pokoknya harus hafal, dia masuk ke sini, salah masuk, iya betul gitu, berapa kali. Tarikan tangan juga harus stabil. Oh ya. Nah Tribuners, kami membuka kesempatan untuk Tribuners semuanya memberikan pertanyaan atau mungkin saran, kritik bagi Anne sendiri di kolom komentar yang ada di Facebook dan YouTube Poskopan. Oke, sudah ada. Oke, Maya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hai Kak, pernah pusing tidak di awal-awal usaha, apalagi saat tentukan tagline? Soalnya kalau salah pilih tagline juga bisa berpengaruh ke penjualan. Dari Marlen. Halo Marlen. Saya rasa semua usaha ketika kita merintis, penyakitnya yaitu pusing kepala. Kadang terbawa ego kita juga, pengennya kita mau mengeluarkan tagline seperti ini, kita menunjukkan ego kita, karakter kita, tagline, tapi kadang tidak nyambung dengan produk. Jadi itu butuh proses. Awalnya mungkin tagline-nya tidak nyambung dengan produk atau apalah begitu, tapi lama-kelamaan kita mulai berproses, kita mulai melihat kayaknya ini produk harus dirubah tagline. Jadi tagline saya baru ubah itu sekitar 3 kali.
3 kali. Itu pun yang sekarang saya masih berproses untuk merubah lagi karena tagline-nya ketika kita berproses, desain kita, produk kita tentu juga akan berproses, dia akan berubah. Misalkan ya, kalung saya contohnya seperti ini. Dulu kalung saya buat itu dia agak sedikit besar, kemudian tidak ada manik-manik di bawahnya. Tetapi kemudian ketika berproses, saya mencoba membuat dia lebih kecil supaya lebih mungil, lebih centil, dan saya tambahkan pernak-pernik di bawahnya. Jadi satu produk itu dia berproses juga di desainnya, apalagi kalau untuk seperti makanan dia akan berubah terus karena kita juga, kalau saya tipe orang yang tidak suka dengan pola yang stabil gitu, yang itu saja. Saya suka hari ini saya desain ini, besok desainnya berubah lagi, lusa berubah lagi. Jadi nanti sampai tahun depan desain yang harusnya seperti ini dia akan berubah terus gitu. Tidak monoton ya? Tidak monoton, karena saya orangnya gampang jenuh, dinamis, harus dinamis. Ya benar. Oke, nama ini pertanyaan kedua, apa sih Mam tantangan paling rumit yang dilalui dalam proses pembuatan dan marketing dari Cynthia? Pembuatan dan marketing. Kalau pembuatan awal mula ya, karena tarikan tangan saya belum stabil. Desainnya dari satu produk dengan produk yang sama, bentuknya bisa berbeda karena tarikan tangan belum stabil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuatannya karena khusus untuk produk saya ya, rajutan, tingkat kesulitannya itu kadang-kadang berpengaruh di hasil akhir. Tingkat kesulitannya berpengaruh di hasil akhir. Ketika produk ini kita buat sedemikian rumit, dia akan bentuknya dari satu produk ke produk yang lain, seperti tadi saya bilang dia tidak stabil bentuknya. Tapi itu kemudian menjadi ciri khas saya juga karena produk ini limited, jadi saya menghibur diri saya dengan masing-masing produk itu dia tidak akan bentuknya sama, kira-kira seperti itu. Kemudian soal marketing, saya tadi sudah bilang bahwa saya ditolak 2 tahun pertama. Mimpi saya adalah ketika produk saya diterima oleh pasar, uang datang nih, keuntungan banyak nih, profit ada nih. Tapi kenyataannya adalah 2 tahun pertama saya tidak merasakan uang, justru saya rugi karena setiap kali kita buat, kemudian penentuan harga jualnya juga belum stabil karena saya berpikir kira-kira hitungan saya seperti ini, saya jual seperti ini. Kemudian waktu uangnya datang kok hitung-hitungan tidak untung malah rugi. Jadi itu 2 tahun pertama itu untuk proses merintisnya itu, pengalaman saya proses merintis 2 tahun pertama itu tidak untung, pasti rugi. Dan saya rasa di usaha-usaha yang lain pun pasti mirip-mirip lah seperti itu. Keuntungan tidak terlalu dirasakan di tahun-tahun pertama, awal-awal merintis pekerjaan.